Saat sedang buang sampah, perempuan itu tanpa sengaja menemukan banyak bungkus makanan instan di tong dapur. Mengingat makan malam mewah yang baru saja disiapkan suaminya, dia tiba-tiba sadar selama ini suaminya sudah menipunya. Dia buru-buru masuk kamar tidur. Dan benar saja, di tong sampah ada kondom bekas. Padahal dia sudah 2 bulan penuh dinas keluar kota. Baru hari ini pulang. Seketika itu juga dia yakin, suaminya telah mengkhianati pernikahan mereka. Setelah diselidiki, dia segera tahu siapa selingkuhannya. Awalnya dia kira wanita kaya muda dan cantik. Ternyata hanya pegawai salon di lantai bawah. Alasan suaminya rela hancurkan rumah tangga 8 tahun. Semata karena wanita itu adalah cinta pertamanya. Perempuan itu tak tahu harus sebut suaminya setia atau bodoh. Demi pegawai bergaji 3.000 sebulan, dia rela mengkhianati istrinya yang berharta jutaan. Setelah memastikan identitas, perempuan itu langsung menyiapkan rencana balas dendam. Keesokan harinya, dia menemui seorang pria yang juga pernah diselingkuhi. Dia langsung memberikan 5 juta tunai. Pria itu tanpa ragu setuju bekerja sama. Pagi berikutnya, perempuan itu mengajak suaminya ke salon. Di depan selingkuhan dia pura-pura bilang, minggu depan akan dinas sebulan penuh. Lalu dia mengeluarkan kartu ban berisi 2 juta. Meminta suaminya pakai untuk melunasi cicilan rumah adiknya. Selingkuhan yang mendengar itu, matanya langsung berbinar. Hatinya senang bukan main. Tanpa sadar dia masuk ke dalam perangkap. Benar saja, begitu perempuan itu pergi, selingkuhan langsung menelepon si pria. Tanpa malu-malu pamar kemesraan, lalu minta dibelikan tas edisi terbatas. Si pria mengira dia sungguh mencintainya. Sebelum menutup telepon, dia bahkan mengingatkan untuk hapus riwayat panggilan, dan menunggunya malam nanti di rumah. Mereka tak tahu, perempuan itu sudah memasang alat sadap di ponsel suaminya. Semua telepon dan chat mereka sudah tersalin ke tangannya. Meski begitu pria yang diajak kerja sama tetap bingung. Dengan bukti sebanyak itu, dia bisa saja menjatuhkan suaminya sekarang juga. Kenapa masih butuh bantuannya? Perempuan itu menjawab tegas. Bukti itu cukup untuk bikin suaminya bangkrut atau jatuh miskin. Tapi dia ingin keduanya membayar harga. Sebab dengan bukti itu saja, selingkuhan masih bisa lolos begitu saja. Dan itu tak bisa dia terima. Dia lalu menceritakan masa lalu selingkuhan. Ayahnya meninggal karena kecelakaan sejak lama. Ibunya sakit-sakitan. Hanya bisa hidup dari mengumpulkan barang bekas. Uang hasil kerja keras sang ibu selalu direbut selingkuhan untuk foya-foya. Akhirnya sang ibu meninggal tanpa sempat berobat. Meski begitu dia tidak sadar diri. Justru makin menjadi-jadi. Karena tahu betul sifat tamaknya. Perempuan itu sengaja memberi suaminya 2 juta. Supaya selingkuhan pasti akan minta uang. Dan saat itu tiba, dia akan menjebaknya dengan tuduhan perampokan dan penganiayaan. Membuat hidupnya benar-benar hancur. Pria itu mendengar lalu bertanya hal penting. Bagaimana bisa tuduhan itu jalan tanpa kerja sama suaminya? Kalau selingkuhan hanya mengaku sekadar selingkuh, dia tetap bisa lolos. Perempuan itu yakin suaminya pasti akan tunduk. Karena orang tuanya sangat mata duitan. Selama ini selalu minta uang darinya. Kalau tahu anaknya diam-diam memelihara selingkuhan dan membuat menantunya marah, mereka pasti tidak akan terima. Dan suaminya yang licik pun tahu resikonya. Itulah kelemahan yang dia gunakan untuk memulai balas dendam. Saat dia sampai bandara, suaminya buru-buru menelepon selingkuhan, memintanya segera datang ke rumah. Selingkuhan yang datang tidak bisa membuka pintu, lalu sok pintar memanjat pagar masuk. Tanpa tahu, itulah perangkap yang sudah dipasang perempuan itu untuk merekam bukti dia masuk secara ilegal. Begitu mendapat kabar, perempuan itu langsung merobek tiket pesawatnya dan pulang ke rumah sambil menelepon mertua. Ini langkah kedua rencananya, membuat suaminya dipermalukan di depan seluruh keluarga. Dia berbohong bilang habis dinas dapat 2 juta, berencana melunasi rumah adik iparnya. Mertua yang dengar langsung girang, segera membawa adik ipar sekeluarga ke rumahnya. Sementara itu,